Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 4? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran IPAS. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan berdoa bersama dulu, dipimpin oleh yang berangkatnya hari ini paling awal siapa? Ya, Najwa silakan maju memimpin doa. Siap, Dharma. Sebelum pembelajaran kita mulai, guru akan absen dulu ya. Fahmi, ya. Ainun, ya. Andika, Andika, Andita. Kenapa Andita mau berangkat? Asia, ya. Alista, Anin, Amar. Kenapa Amar mau berangkat? Silvi, Yakub, Nada, Nafisa, Najwa, Tia, Revangga, Safna, Yasmin, Robi, Mahardika. Kenapa Mahardika? Syakira, Gio, Zulfan. Ya, berarti hari ini yang udah berangkat ada 3 siswa ya. Semuanya sakit. Kita doakan bersama ya. Semoga teman kita yang sakit cepat diberi kesembuhan. Sebelum pembelajaran guru mulai, guru akan mengidentifikasi bagaimana perasaan kalian hari ini. Ini ada emoji ya. Nanti mewakili untuk anak putranya 1, putrinya 1, silakan maju ke depan. Ya, maju ke depan, Najwa. Najwa, hari ini bagaimana perasaannya? Kenapa Najwa hari ini marah? Ya, Najwa hari ini marah karena bangunnya kesiangan. Fahmi, silakan mewakili.
Ya, Fahmi hari ini memilih emoji sedih karena Fahmi dikasih uang sakunya biasanya 10.000 cuma dikasih 5.000. Ya. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 4 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dengan paham. Hore! Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, memakan, fokus, fokus, berlala. Ya, hari ini kita akan belajar IPAS ya. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita materi pelajaran IPAS kemarin kita sudah mempelajari tentang materi. Apa itu pengertian dari materi? Segala sesuatu yang memiliki masa dan volume. Ya, hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan sifatnya. Ya, nanti di sini kamu itu akan melakukan sebuah percobaan ya. Percobaan untuk kamu dapat mengidentifikasi sifat dari benda-benda padat, cair, dan gas. Kemudian di sini nanti kamu prosesnya itu pertama itu kamu nanti mengamati ya, mengamati, kemudian nanti menanya, kemudian mengumpulkan informasi. Berikutnya adalah kamu mengkomunikasikan dengan diskusi, ya, diskusi kelompok setelah melakukan percobaan. Sebelum pembelajaran dimulai, nanti Bu Guru akan menyajikan sebuah materi pembelajaran ya lewat tayangan video di sini. Disimak ya. Bentar. Benda apa saja yang ada di rumahmu? Dari benda padat, cair, dan gas, apa saja? Yang ada di rumah, yang ada di rumahmu, benda padat, cair, dan gas. Ya, nanti kita akan menyaksikan bersama ya video pembelajaran.
selain dari benda padat itu banyak teman-teman. Salah satunya seperti kayu. Nah, kayu ini termasuk materi dan bentuk benda padat. Susunan partikelnya ini rapat, makanya permukaan kayu ini keras atau padat. Karena padat, bentuk selain dari kayu ini bakal tetap. Nah, contoh lain dari benda padat ini banyak seperti ada batu, besi, aluminium, keramik, kaca, kapas, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke cair. Nah, benda cair ini adalah segala sesuatu yang partikel-partikel penyusunan bergerak bebas serta memiliki susunan atom dan molekul yang agak rendah. Oleh karena itu, benda cair ini akan cenderung berubah ketika kita pindahkan makanan yang mengikuti dalam tempatnya. Nah, kita lihat sifat-sifat dari benda cair. Yang pertama, benda cair ini bentuknya tidak tetap. Jadi dia bentuknya itu berubah tergantung pada tempatnya. Kalau kita pindahkan, maka akan berubah bentuknya. Yang kedua, volumenya tetap. Nah, sama seperti benda padat, benda cair ini juga memiliki volume yang tetap karena molekul-molekulnya cukup rapat. Jadi kalau misalnya kita pindahkan air ke wadah yang lain, maka volume dari air tersebut tetap. Seperti itu. Nah, yang ketiga, mengalir. Maksudnya, benda cair ini bisa mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Dari tempat memiliki sifat granularitas. Maksudnya, benda cair ini memiliki sifat yang masak melalui celah-celah kecil. Nah, contoh benda cair yang biasa kita temukan di Cirebon sehari-hari adalah minyak goreng. Nah, kalau kita taruh minyak goreng ke dalam wadah, maka minyak goreng ini akan mengikuti bentuk wadah tersebut. Misalnya kalau kamu menaruh minyak goreng di dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Namun kalau kamu pindahkan ke dalam mangkok, maka minyak goreng ini akan seperti mangkok. Dan dengan minyak goreng ini dipindahkan, maka dia akan membentuk seperti wadah tersebut. Nah, mengapa bisa begitu? Ini karena partikel-partikel pengusung minyak goreng ini memiliki jarak yang agak berjauhan, sehingga partikel-partikelnya pun ikut bergerak mengikuti wadah. Makanya bentuk minyak goreng akan berubah, tapi volumenya akan tetap sama. Nah, contoh dari benda cair lainnya ada air, kemudian ada teh, kopi, soda, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita masuk ke gas. Nah, benda gas ini adalah segala sesuatu yang partikel-partikelnya dapat bergerak sangat bebas, serta memiliki susunan atom dan molekul yang saling berjauhan. Nah, oleh karena itu, benda gas ini berubah dan sulit dapat dilihat secara langsung dengan mata karena molekulnya sangat kecil. Nah, sifat dari benda gas ini bentuknya itu tidak tetap. Jadi sama seperti benda cair, benda gas ini memiliki bentuk yang tidak tetap karena molekul-molekulnya ini bergerak bebas dan acak. Oleh karena itu, bentuk gas ini sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, tetapi jika volume dari benda padat dan benda cair ini tetap, maka volume dari benda gas ini adalah tidak tetap. Nah, jadi benda gas ini mengisi seluruh ruangan yang tersedia sehingga tidak memiliki volume yang tetap. Nah, selain itu benda gas ini dapat mengembang atau mengusut sesuai dengan kondisi di lingkungannya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mengalir. Jadi benda gas ini dapat mengalir dengan bebas dan dapat mengisi seluruh ruangan yang tersedia. Nah, contoh dari benda gas ini adalah salah satunya uap air. Nah, di mana uap air ini biasanya dihasilkan dari air dan dipanaskan hingga mendidih. Di mana uap air ini berwujud gas karena partikel-partikel pengusung uap air ini sangat rendah, sehingga bisa bergerak bebas. Makanya bentuk dan volume dari uap air ini bisa berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, contoh benda gas lainnya ada udara, helium, natrium, karbon dioksida, asap, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, ini penjelasan kita mengenai materi. Ada benda padat, cair, dan gas. Jangan lupa di subscribe. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sudah mengamati video pembelajaran tentang wujud zat dan sifatnya. Coba kita amati yang ada di ruangan ini, yang termasuk benda padat, contohnya apa? Kemudian benda cair. Ini ya, dulu ini air ya, air itu termasuk benda cair ya. Ini termasuk benda cair. Kemudian yang termasuk benda gas yang ada di ruangan ini saja. Udara yang kita hirup itu merupakan benda gas. Nanti kamu akan
menjadi 4 kelompok. Hari ini yang tidak berangkat kan 3 anak ya, karena sakit ya. Nanti dari kelompok 4 itu guru akan dibagi ya. Nanti bentar. Kelompok 1 Ainun duduk di sini ya. Ainun, kemudian Alisa, ini duduknya di sini. Kelompok 1 di sini, kelompok 1. Silvi, sini, yuk. Ya, kalau dipanggil namanya langsung bergerak. Kemudian Robi, ini kelompok 1. Kamu pinggir dulu, Mas. Kelompok 2-nya. Kelompok 2 di sini. Kelompok 2 ada Najwa, Nada, Yasmin, Zulfan, dan Fahmi. Sudah ya, kelompok 2 ya. Kemudian untuk kelompok 3. Kelompok 3-nya Syakira, berangkat ya. Syakira mana? Sana. Syakira, Anggita, Ainun. Ini kelompok 3 di sini. Peralatannya langsung dibawa aja yang mau buat percobaan. Kemudian Tiar, Revangga, dan Dika. Kemudian untuk kelompok 4 ada Askia, Nafisa, Dika, Dio, dan Sapna. Nah, yang kamu kelompok berapa? Kan tadi sudah dibagi. Ya kalau di sini ya di sini yo. Sudah ya, duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan. Kita akan melakukan percobaan ya untuk dapat mengidentifikasi wujud dari sifat dari wujud benda padat, air, dan gas. Silakan dikeluarkan. Yang mau buat itu bahannya apa saja? Silakan. Bu Guru kasih waktu 15 menit ya. Kasih waktu 15 menit. Silakan kamu melakukan percobaan. Ini LKPD-nya. Sudah disiapkan bahannya yang mau buat. Silakan. Saya diamati dulu, Bu Guru akan menjelaskan dulu ya. Utama itu Bu Guru akan menjelaskan di kelompoknya ini. Karena ini kelompok yang itu ya. Coba kamu buka LKPD dulu, Bu Guru arahkan dulu sebelum kamu melakukan percobaan. Lihat itu ada halaman kedua ya. Nanti di sini kamu akan menyiapkan ya batu, kemudian pensil, kertas, gelas, gayung, botol ya, balon, plastik, jarum, karet, tali, dan gigi. Diperhatikan LKPD-nya, diperhatikan dulu perintahnya, arahannya. Pada percobaan yang pertama, nanti kamu di sini disuruh memindahkan batu ya dan pensil yang ada di meja pada gelas. Silakan. Kemudian yang kedua, remaslah kertas, lalu amati bentuknya. Apakah bentuknya berubah? Yang ketiga, pindahkan batu, pensil, dan kertas yang sudah diremas pada tempat yang berbeda. Apakah volumenya nanti berubah? Ya. Kemudian yang keempat, jatuhkan batu dan kertas yang diremas ya, nanti dijatuhkan dari ketinggian yang sama, ketinggiannya sama, ya.
memiliki masa. Sudah jelas untuk percobaan 1. Kalau sudah dibuka dulu, ini guru arahkan untuk percobaan yang kedua. Lembar yang kedua dilihat dulu. Percobaan yang kedua, yang pertama itu kamu disuruh menuangkan air dari gayung ke dalam gelas. Ya. Kemudian nanti kamu disuruh mengamati bentuknya. Apakah air dari gayung berubah bentuknya? Kemudian yang kedua, tuangkan air dalam gelas, dalam botol ya. Amati bentuknya, apakah air dari gelas ke botol berubah bentuknya. Yang ketiga, tuangkan air dalam gelas ke dalam botol, apakah volumenya itu dari gelas ke botol berubah. Kemudian yang keempat, tuangkan air dari sebuah ketinggian. Nanti kamu menuang ya dari ketinggian ya. Dari ketinggian, amati kemanakah air itu mengalir. Yang kelima, ambillah pensil dan bandingkan dengan segelas air. Manakah yang lebih berat? Dan yang keenam itu tuangkan air ke dalam sebuah plastik. Ya. Lalu dilubangi plastik dengan jarum. Apakah akan terjadi? Sudah jelas ya untuk percobaan kedua ya. Penjelasannya cukup. Ya. Kita lanjut ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga yang pertama, kamu disuruh meniupkan balon sampai dengan mengembang. Kemudian ikat ujungnya dengan karet. Ujungnya diikat pakai karet ya. Kemudian tiuplah plastik sampai mengembang. Kemudian ujungnya diikat. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Ya. Yang ketiga, tiuplah kantong plastik yang berukuran sama. Kemudian ikat masing-masing dengan karet. Kemudian ikat ujung plastik dengan tali. Gantungkan ya, nanti digantungkan seperti timbangan ya. Penyeimbang ini tusuk dengan jarum salah satu. Ditusuk dulu. Kemudian berat manakah plastik yang berisi udara dan plastik yang berisi yang kempes ya, tadi yang udara juga nih, tusuk sama jarum. Coba dari percobaan 1, 2, 3 ada yang mau ditanyakan sebelum kamu mulai melakukan percobaan? Sudah jelas? Perintahnya sudah jelas ya? Nanti setelah percobaan itu kamu lakukan, nanti kamu silakan dibuat kesimpulan. Ya, kesimpulannya nanti kita akan hasil diskusi kamu maju ke depan bersama kelompokmu untuk dipresentasikan. Kira-kira 15 menit cukup apa enggak? Ya, sudah, silakan mulai bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Percobaan 1 dulu, dilakukan dulu percobaan 1 dulu. Silakan. Silakan percobaan 1. LKPD-nya dilihat. Percobaan 1 dulu. Yang urut percobaan 1, silakan. Percobaan 1. Tindakan pensilnya mana? Ya.
Yuk diamati, cukup ya 15 menit ya. Ya silakan kelompoknya Asia, ayo. Diamati ya, sambil diamati ya. Nah ini kelompoknya ini sudah, airnya sudah. Kalau percobaan satu sudah dilakukan, bisa melanjut ke percobaan yang kedua. Kalau percobaan duanya sudah, bisa lanjut ke percobaan 3. Ini sudah sampai percobaan berapa? Balon udah ditiupin belum? Airnya sudah? Ya ya, giling ke itu. Coba diamati, diamati, diamati. Ya ini kelompok ini. Kasih dulu. Ikat dulu yang ada di sini, ikat dulu. Balonnya ditiupin apa balonnya? Ya, plastiknya ditiupin lagi 2 plastiknya yang kosong itu. Ya, satu lagi ujung sini ya. Ya ini dipasangin dulu. Lagi yo, ditiupin lagi yo. Nanti ini balon ini pakai ini dulu. Kemudian ini kan kalau minta ujungnya di itu ya, dicocok satu. Kemudian nanti ditaruh di sini nggak apa-apa. Ini ya, maju ini. Ini aja. Ya, nanti ini bagus. Coba dilihat apa yang terjadi. Kalau percobaan 1, 2, 3 sudah, silakan kamu simpulkan, ditulis di kertas manila ya. Nanti untuk maju dipresentasikan hasilnya.
dibuat seperti timbangan. Ini taruh dulu. Ada yang sudah dari percobaan 1, 2, 3 sudah selesai. Kelompoknya anak 2 sudah selesai. Sudah selesai semua. Ditulis kesimpulannya di sini. Dalam mengamati tulis di sini di kertas manila. Tulis dulu. Ditulis dulu, ditulis dulu, ditulis dulu. Ditulis dulu, ditulis dulu, ditulis dulu kesimpulannya. Ya. Tulis dulu kesimpulan dari percobaan yang sudah dilakukan. Sudah, nggak usah ngurusin kelompok lainnya. Ainur, ngurusin kelompoknya sendiri saja. Ditulis hasilnya, silakan. Aslinya sudah kelompoknya. Ya, ditulis dulu. Sudah ya tadi ya, tinggal ditulis hasilnya ya. Nah, tulis surat sama. Yang sudah siapa? Kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa yang sudah selesai? Oh, itu Ainur sudah seperti itu tuh Ainur tuh. Di sini yang panjang ada enggak? Enggak boleh cetak temennya nanti nggak masih susah. Ada lagi bikinnya? Ini nak, satu ini bukan. Coba ini pakai yang panjang lagi sebelah. Ini yang panjang coba. Itu yang begini dulu. Nah, panjang. Dah. Sudah. Kalau sudah percobaannya, itu LKPD-nya isi dulu ya, diisi dulu. Kemudian ditulis di kertas manila kalau sudah. Kemudian nanti dipresentasikan maju bersama kelompoknya masing-masing. Ada yang sudah selesai? Ini LKPD-nya sudah selesai. Ini sudah selesai belum? Ada yang sudah percobaan 1, 2, 3. Kalau sudah silakan bisa maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ini kelompok ini sudah. Lucu kok bisa kamu jalan-jalan sih. Hasilnya sudah nulisnya ini. Ini akan video sudah selesai belum? Nanti yang mengamati, yang basic dulu. Nanti kalau sudah siap bisa maju presentasikan ya. Ini sudah ditulis. Ini kelompok kamu sudah mengamati ini hasilnya. Nanti kalau udah itu maju ya, dipresentasikan bersama. Yuk kelompok lainnya. Ini ada yang sudah, kelompoknya sudah selesai ini. Mengamati, melakukan percobaan. Asia sudah kelompoknya.
Ditulis dulu kesimpulannya. Yuk. Ini ada yang udah siap nih, ada yang sudah selesai melakukan percobaannya. Kelompoknya ini sudah belum? Amin. Duduk aja sih, duduk aja sih, duduk aja, duduk sih. Mana ngerti jalan-jalan? Duduk saja duduk. Omongan bela Pak. Silakan untuk kelompok yang sudah siap maju bisa mempresentasikan hasilnya. Sudah ini kelompok ini sudah selesai. Semuanya sudah. Sudah ya, cukup ya waktunya ya. Sudah. Silakan kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompoknya siapa dulu silakan. Kelompoknya siapa? Ayo silakan maju ke depan. Iya, semua kelompoknya maju ke depan. Yang lain, kalau yang belum sambil mengamati ya, menyimak ya. Ini kelompoknya juga sudah melakukan percobaan ya, pengamatan dan akan memaparkan hasil dari pengamatan percobaan yang dilakukan oleh kelompoknya. Silakan siapa yang yuk perkenalkan dulu. Mempresentasikan hasil pengamatan percobaan kelompok kami ya. Pendapat dan itu mempunyai ngadepnya ke sana ya. Kemudian ya, berikutnya ya, kemudian memiliki partikel susunan yang berdekatan. Kemudian yang kelima itu ada volume zat padat tidak berubah atau volumenya tetap. Kemudian yang cair, yang silakan yang cair.
kelompoknya Alin sudah melakukan presentasi ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan enggak ke kelompoknya Alin? Ada pertanyaan enggak? Ya, kalau enggak ada, kita kasih tepuk salut buat kelompoknya Alin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih, kembali ke tempatnya ya kelompok yang lain. Awas hati-hati ada aku. Hati-hati ada aku. Dan silakan. Ayo. Silakan. Kamu presentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Silakan. Ya. Ya, kemudian yang enggak. Ya, ini hasil dari presentasi kelompoknya Astia. Ada pertanyaan apa enggak? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita kasih tepuk salut buat kelompoknya Astia. Tepuk salut. Silakan kembali ke tempat. Yuk, yang terakhir ini kelompoknya Silvi. Yang lain menyimak, tolong yang lain menyimak. Silakan dibacakan Robi. Benda pada memiliki sifat apa? Yang baca salah satu saja. Robi saja deh. Robi dulu. Mungkin nanti lawannya balik. Ya, kemudian cair. Ya, kemudian mengalir dari tempat ini.
kelompok ini. Nanti ada kriteria-kriterianya ya. Nanti ada kriteria yang mampu berpendapat, kemudian yang bisa memahami perbedaan sifat, dan yang bisa membuat kesimpulan. Ya, kesimpulannya itu yang tepat ya. Kemudian untuk mengukur hasil belajar hari ini, Bu Guru akan melakukan asesmen formatif ya. Bu Guru kasih waktu 5 menit kamu untuk mengerjakan. Ini asesmen formatif individu ya, berarti sendiri-sendiri. Silakan ditulis namanya dulu. Tulis namanya, waktunya 5 menit. Dan silakan dikerjakan. Yang sudah dikerjakan, yang sudah dikerjakan. Yang sudah langsung dikerjakan. Ada yang belum? Yang belum? Ya waktunya 5 menit, 5 menit, 5 menit. Tiar udah ya, nanti biar nanti waktunya baru dikerjakan, dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Asesmen ini 5 menit waktunya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Kamu bisa memberi tanda silang ya. Ada jawaban yang menurut kamu. Tiga menit lagi.
dikumpulkan yang sudah. Antri ya, budayakan antri ya. Yang belum, udah biarin. Yang sudah dikumpulkan, yang belum dilanjutkan dulu. Yang belum dilanjutkan dulu, yang belum. Yang belum tinggal siapa ini? Silvi, yang dipisahkan dulu. Aku menit lagi Silvi. Sudah Silvi. Ya, jadi kalian sudah mengerjakan tes formatif ya. Ini adalah untuk mengukur seberapa dalam kemampuanmu pada pembelajaran hari ini. Ya, mengukur ya, nanti ya. Sudah semua ya, berarti ini ya. Kalau sudah, bagaimana perasaanmu pada pembelajaran IPA hari ini? Nah, terus apa lagi? Setelah kamu melakukan percobaan, kamu apa? Menjadi tahu ya? Ya, tentang sifat-sifat. Kemudian ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Yuk, kita bersama menyimpulkan ya. Berarti ini untuk benda padat. Itu contohnya apa? Kemudian untuk benda cair contohnya. Kemudian untuk benda gas. Kemudian kalau kayu itu termasuk benda apa kayu? Kalau sirup cair. Kemudian kalau udara yang kita hirup. Ada pertanyaan lagi enggak untuk pertemuan hari ini? Ya, hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang wujud zat dan sifatnya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Ya, nanti berarti pada pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang perubahan. Kalau hari ini kita belajar tentang wujudnya ya, tadi wujudnya ada 3 ya. Wujudnya ada 3. Kemudian contohnya juga sudah ada ya. Contohnya itu benda padat di sini ada kayu, kemudian benda cair ada
Benda gas ada udara. Ya. Kemudian kalau contoh yang di rumah apa? Contoh yang di rumah. Di rumahmu, contoh benda padat. Bentuknya keras ya. Kemudian kalau air bentuknya apa? Ya, air. Sifatnya memiliki sifat apa? Ya, benda padat dulu padat. Cirinya apa? Cirinya sifatnya. Sifat dari benda padat. Ya, terus ada lagi. Memiliki massa. Kemudian kalau benda cair? Benda cair? Ya, terus bentuknya? Ya. Kalau benda gas apa? Sifatnya? Sifat dari benda gas, sifatnya? Ya, volumenya situasi yang atau volumenya tetap. Terus bentuknya mengikuti? Iya, ruang ya. Contohnya itu kalau di rumah ada tabung gas LPG ya. Itu bentuknya kan? Kamu bisa melihat bentuknya. Apa kamu bisa melihat isinya? Jadi untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya itu benda padat, benda cair, dan benda gas ya. Kamu sudah mengetahuinya dari sifatnya ya, bisa membedakan ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang perubahannya. Kalau hari ini kita belajar wujud bendanya, kalau pertemuan IPAS yang akan datang, kita akan belajar tentang perubahannya. Ya, dengan tadi kamu melakukan percobaan, itu di situ apa? Kamu bekerja sama ya, dengan bekerja sama apa? Ya, dengan bekerja sama itu apa? Kerjasama berarti gotong royong ya. Ya, kalau seandainya kamu tadi melakukan percobaan sendiri-sendiri, berat apa enggak? Jadi kamu itu harus bekerja sama ya, bersyukur mempunyai teman yang mau kita ajak kerjasama. Kalau seandainya tadi kamu melakukan sendiri, nulis sendiri, melakukan percobaan sendiri, guru kasih waktu tadi nggak akan selesai. Tapi dengan kamu bekerja sama, itu kan berarti saling tolong-tolong ya, pekerjaan ya. Waktunya bisa ya, bisa diatur waktunya tadi
akhiri